Welcome to my channel. Ya, salam sehat teman-teman semua. Mungkin ini akan menjadi video terakhir gua untuk reportase di Qatar, tim nasional Indonesia di Piala Asia 2023 di tahun 2024 setelah total 17 hari sejak mendarat di Doha tanggal 13, kemudian rencananya tadinya balik tanggal 25, tapi kemudian diperpanjang karena di luar dugaan tim nasional kita lolos ke fase knockout stage atau 16 besar meskipun harus mengakui ketangguhan Australia. Dan akhirnya ya saatnya it's time to go home, kembali lagi ke rutinitas hari-hari. Kita semua juga dihadapkan dengan berbagai aktivitas, dan tim nasional sendiri juga sama, mulai mungkin istirahat sebentar, ada juga yang sudah kembali ke klubnya. Jadi pulangnya mereka tidak sama semua. Jadi ada yang udah pulang duluan, ada yang pulang besoknya, dan seterusnya tergantung availability dari pesawat. Karena pulangnya kan mencar-mencar, ada yang ke Eropa, ada yang ke Indonesia tentunya, dan juga ada yang masih belum punya klub. Nah, kali ini gue nggak akan bahas lah ya soal tim nasional Indonesia, performanya ataupun capaiannya selama di Piala Asia. Pertama, ini sudah gue singgung di video sebelumnya. Yang kedua, sudah banyak yang mengulas dan ya pendapatnya macam-macam. Ya, fine-fine aja. Ada yang mengatakan bahwa Sintayong gagal, ada yang mengatakan Sintayong sudah berhasil karena mencetak sejarah. Ya nggak ada masalah ya, silakan saja. Tapi gue nggak mau bahas itu. Tapi gue justru mau melihat di luar tim nasional Indonesia, walaupun ada hubungannya juga dengan Piala Asia. Jadi ini akan menjadi recap gua selama di sini selama 17 hari ya, meskipun Piala Asia ini perhelatannya masih akan terus berlangsung sampai tanggal 10 Februari nanti final ya. Kita nggak tahu siapa finalnya. Yang jelas sudah beberapa tim memesan tiket, yaitu Tajikistan, Jordan, Australia, dan juga Qatar. Jadi sudah 4 tim, sudah setengah yang kloternya melaju ke perempat final. Nah, seperti yang gue bilang tadi, gue ingin bercerita sedikit recap tentang perjalanan ataupun pengalaman gue di kompetisi kali ini di Piala Asia, karena mungkin ini juga melengkapi melengkapi CV gue, meliput dalam berbagai event. Jadi gue akan sedikit juga share ke kalian pengalaman gue di event kali ini. Nah, yang mungkin menarik di sini menurut gue ya, karena sekitar 1 tahun 2 bulan yang lalu gue datang ke sini itu sebagai fans. Jadi pure gue hanya ingin nonton bola. Tahun 2022 gue masih ingat sampai di Qatar itu di Doha tanggal 27 November. Itu aja hampir nggak datang, nggak berangkat karena sakit pas menjelang hari H. Tapi akhirnya berangkat. Gue di sini kurang lebih mungkin 10 harian atau 2 minggu, gue lupa ya. Pokoknya gue balik tuh Desember 12 atau 13 gitu lah. Nah, jadi intinya yang mau gue bilang adalah di dua perhelatan besar dunia ini, gue punya 2 perspektif yang berbeda. Satu, gue datang ke sini sebagai fans. Satu, gue ke sini sebagai peliput. Tempatnya sama, kotanya sama, eventnya sedikit berbeda. Sama-sama event bola, sama-sama juga antar negara, tapi satu Piala Dunia, satu Piala Asia. Jadi ya gue bisa melihat satu perspektif yang utuh. Yang gue bilang tadi, gue mau share ke lu. Jadi dari 2 perhelatan ini, yang pasti Qatar sudah men-set satu milestone yang sangat tinggi, satu standar yang sangat bagus banget, yang tentunya akan menjadi tantangan buat siapapun nanti yang akan menjadi tuan rumah baik Piala Dunia maupun Piala Asia. Tahun 2026 ini nggak lama lagi ya, tahun depan mungkin tahun depan 2 tahun lagi, 2 tahun mungkin 5 bulan sekitar seperti itu. Tentunya orang akan membanding-bandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya. Demikian juga Piala Asia nanti setelah ini akan dilangsungkan di Arab Saudi.
Nah, yang menarik teman-teman ya, kalau gue lihat dari aspek sosiografisnya, artinya kalau Piala Dunia nanti di Amerika, prediksi gue tidak akan melewati apa yang dilakukan oleh Qatar. Karena pertama, Amerika bukanlah negara sepak bola. Kemudian kedua, secara sosiografis tadi gue bilang, eh, mereka orang Amerika itu tidak perlu membuat wow Piala Dunia untuk mengimpress dunia. Ya, semua orang udah tahu seperti apa Amerika. Sementara dulu sebelum Piala Dunia, orang tidak tahu seperti apa itu Qatar. Sehingga dengan eh, perbandingan seperti ini, gue tidak melihat Amerika akan jor-joran, akan gila-gilaan untuk membuat Piala Dunia itu mengkilat seperti yang dilakukan Qatar 2022 ya, dengan segala tantangannya loh waktu itu kan, karena sempat apa namanya dilakukan di summer, which is almost impossible karena pasti banyak yang akan meninggal orang karena panas banget kalau bulan musim panas ya. Eh, Pemain mungkin selamat, tapi fans ini yang kita tahu tidak semua staminanya sama. Ya bayangkan misalnya Lusail atau Al Bait, ini dua stadion yang cukup besar dan jaraknya dari stadion ke stasiun kereta atau ke shuttle bus itu cukup jauh, mungkin sekitar 500 meter, mungkin lebih. Ya, dan bayangkan kalau Lusail itu 80 ribuan lebih kapasitasnya. Sekali keluar itu pasti banyak dan harus antri. Ada crowd control yang nanti juga akan gue ceritain ke kalian. Tentunya ini bisa sangat berbahaya, exhausted, orang haus. Sehingga makanya kalau waktu itu gue jadi waktu nonton Piala Dunia itu di setiap antrian yang seperti ular, seperti di Bank BCA atau bank mana aja biasanya ya. Itu kan dibuat melingkar-lingkar gini ya. Itu kadang-kadang cukup meletihkan, cukup melelahkan, sehingga kadang-kadang ditaruh tuh panggung-panggung kecil musik seperti akustik atau sejenisnya atau tari-tarian untuk mengurangi stres dan mendistract keletihan ya yang mungkin menimpa para penonton. Nah, untuk Amerika nanti itu yang gue bilang, mungkin mereka nggak akan terlalu jor-joran. Sementara nanti Piala Dunia itu kalau nggak salah 2030 itu di Amerika Latin. Kalau gue nggak salah ya. Nah, 2034 itu yang akan di Arab Saudi. Nah, ini yang mungkin akan menurut gue akan lebih wow lagi daripada di Qatar. Karena yang gue bilang tadi, ini kan ada pertarungan apa ya gue bilang ya, kultural ya antara Arab Saudi, katakanlah apa namanya adik kakak paling sulung di antara negara-negara di Timur Tengah, yang paling kaya, paling besar, ya sesepuh lah istilahnya, dengan Qatar yang sebenarnya anak paling bungsu, literally paling bungsu, paling terakhir merdeka juga, negaranya juga mungkin nggak paling kecil ya, Bahrain itu paling kecil, tapi intinya paling kecil lah, tapi ternyata sukses untuk memukau dunia dengan event Piala Dunia. Ini adalah event tertinggi mungkin sejajar dengan Olimpiade yang berhasil digelar di Qatar. Dan di Qatar ini pun banyak lagi event-event yang sudah pernah berlangsung, sedang berlangsung, dan akan berlangsung. Aquatic nanti akan dilangsungkan juga di Qatar. Kemudian ada MotoGP, Formula One, banyak banget yang akan dilangsungkan di sini, dan juga yang sebelum-sebelumnya seperti Asian Games ya kalau nggak salah 2000 berapa 6 atau 8 gitu gue lupa. Jadi intinya tadi standar yang diterapkan oleh Qatar ini dalam berbagai event ini sangat luar biasa. Nah, untuk Piala Asia nanti kan tahun 2027 itu akan dilakukan di Arab Saudi ya. Nah, ini gue yakin juga Arab Saudi tidak akan mau kalah. Pasti dia akan bikin lebih mewah lagi, lebih wow lagi daripada di Qatar. Nah, sedikit gue mau cerita, karena saat ini gue datang sebagai peliput, sebagai media, memang kalau gue sebagai organizer, sebagai misalnya AFC, ketika ada event, itu kalau diselenggarakan di Qatar, yang ada penintas di kepala itu adalah, udah pasti beres. Udah pasti beres, udah pasti aman, nyaman, dan terjamin. Terjamin itu dalam arti, yang paling basic aja deh. Makanan itu kita disediakan di main media center. Jadi kita tuh ada main media center, teman-teman. Jadi tempat di situ wartawan berkumpul, melakukan berbagai aktivitas, mungkin mengirim berita, membuat video di situ, seperti apa ya, ruangan yang begitu luas gitu ya. Kemudian ada meja-meja wartawan lengkap ya, interest sudah pasti. Kemudian apalagi ada locker untuk kalau mungkin kita mau membawa barang atau
atau koper, ya mungkin aja kita baru mendarat jadi kita nggak sempet. Jadi macam-macam lah tujuan fasilitas yang disediakan. Kemudian juga untuk fotografer, ya walaupun memang di setiap event ini selalu ada, di Liga Champions juga ada, cuman memang sangat lengkap. Bahkan tiap merek besar seperti Sony, Nikon, sama entah merek apa lagi yang foto apa namanya kamera itu mereka ada boothnya sendiri masing-masing. Nah, kemudian ya tentunya fasilitas pendukung seperti prayer room atau musola juga disediakan di sana. Kemudian kopi dan makanan kecil itu selalu ada. Jadi membuat para wartawan atau jurnalis itu juga nyaman di situ. Walaupun mungkin makanannya bukan gue kritik ya, tapi agak monoton ya rasanya. Pertama memang tidak terlalu masuk dengan lidah Indonesia, ya kita tahulah lidah kita makanan Padang, nasi uduk, lontong sayur dan sebagainya. Ya walaupun itu gratis kita terima kasih juga ya. Dan kemudian makanannya mirip-mirip terus tiap hari. Tapi ya itu hanya sedikit inilah masukan lah gitu ya. Mungkin dia ambil taste-nya itu yang umum, yang kira-kira bisa bisa diterima oleh semua lidah. Karena ini menarik teman-teman ya. Kalau di Asia ini kan dengan banyak background kultural ya, ada Timur Tengah satu aspek lah ya kita bilang, kemudian ada India dan kawan-kawan, India, Pakistan, Bangladesh, ya itu kurang lebih punya taste yang beda sendiri ya. Kemudian ada Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China dan sebagainya. Vietnam itu Indo-China ya, mungkin mirip-mirip ke Asia Timur, mungkin juga dia ke kita. Lalu ada Asia Tenggara, Melayu. Jadi ada Malaysia, kita, kemudian ya Thailand ya. Singapura gua nggak pernah ketemu jurnalis dari Singapura. Jadi mungkin dibikin makanannya yang kira-kira semuanya masuk gitu ya. Tapi it's okay lah. Nah kemudian juga transportasi. Nah ini sama. Ketika gue jadi fans, baik ketika gue jadi peliput di sini, dua-duanya itu transportasi mereka kasih gratis. Tapi begini teman-teman. Kalau fans itu kalian hanya gratis di hari H. Jadi misalnya contoh lah, misalnya Indonesia masuk final main tanggal 10 Februari. Nah, di 10 Februari itu dengan tiket nonton yang kalian punya, itu kalian naik metro, naik transportasi semuanya gratis. Ya, walaupun sebenarnya juga kalau Piala Dunia kemarin ya, itu mereka sediakan bus. Gue nggak tahu kalau sekarang. Apakah disediakan bus? Kalau waktu itu disediakan, jadi ada shuttle-nya begitu ya ke stadion di hari H gitu. Jadi hari H itu kalian dengan tiket itu gratis naik transportasi dan hampir semua stadion, tidak semua tapi hampir semua stadion itu terjangkau oleh metro atau underground. Ya baik Khalifah International Stadium itu jelas ada stadionnya di situ, Sport City kalau nggak salah. Kemudian juga Lusail, tapi jauh ya dari stasiun ke stadion itu yang gue bilang jauh, mungkin 500 meter ada lebih kali ya. Belum kalau diputer-puter kayak ular gitu. Kemudian apalagi 974 tapi nggak dipakai di Piala Asia ya. Itu rata-rata intinya adalah kecuali Al Bayt. Al Bayt itu agak jauh dari kereta berhenti, nanti ada shuttle bus lagi ke Al Bayt karena itu jauh jaraknya. Itu paling jauh di utara. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk wartawan sendiri kita dikasih di mana ya? Gua nggak ada ininya. Jadi dikasih kartu Metro itu gratis. Ya nanti gue insert aja deh gambarnya biar kalian ada bayangan. Kita dikasih gratis dan itu untuk sebulan. Intinya selama kompetisi ini berlangsung itu kita gratis kemana aja dengan kartu Metro itu, naik kereta bawah tanah. Gitu. Jadi mereka perhatikan tuh fasilitas penunjang yang membantu para jurnalis untuk melakukan tugasnya. Nah. Untuk hari H juga ketika misalnya kayak kemarin gue nonton pertandingan terakhir itu tuan rumah Qatar menghadapi Palestine di Al Bayt. Nah itu juga pas hari A di stadion itu juga disediakan makanan juga teman-teman. Jadi sehari itu kita katakanlah makan besar itu jatahnya 2 kali. Ya di Main Media Center 1 kali, di stadion 1 kali. Di Main Media Center itu biasanya kita dapat jatah 2 kali, makan siang dan makan malam. Tapi kalau udah kepake di stadion yang di Main Media Center tuh hanya berlaku 1 gitu. Intinya kalau kalian nggak terlalu rakus ya, intinya selama liputan itu kalian tidak perlu keluar duit untuk transportasi dan juga untuk makanan. Itu definitely kalian nggak pernah keluar. Karena ini juga teman-teman, khusus untuk peliput
itu kita dapat fasilitas shuttle bus atau bus gratis dari main media center. Jadi di belakangnya itu ada semacam garasi lah, apa namanya, pool bus untuk ke pertandingan, bahkan untuk kelatihan juga. Contoh misalnya kalau Indonesia kan biasanya latihannya di Allegra. Itu contoh kemarin itu selalu latihannya jam 2 karena untuk menyesuaikan jam hari pertandingannya mainnya juga jam 2. Nah, nanti tuh ada shuttle bus mungkin jam 12 kurang lebih ya ke Al Egla gitu. Jadi kita tidak perlu bayar lagi transportasi walaupun kita udah dikasih metro. Bisa aja kita naik metro ke sana walaupun agak jauh ya dari metro ke tempat latihan. Nah, dari sana pun demikian seperti itu. Dari Al Egla itu nanti juga bus itu akan kembali ke MMC. Jadi kita sangat difasilitasi. Hari H juga demikian, bahkan ada pilihan-pilihannya. Contoh misalnya tadi kemarin yang terakhir gue nonton itu tuan rumah Qatar menghadapi Palestina. Mainnya jam 7 malam di sini. Jadi jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Nah, itu busnya itu ada bertahap. Dari mulai sekitar jam 2-an, nanti ada jam 3 lewat berapa, ada jam 4 lewat 5 sampai 4 lewat 55 kalau nggak salah. Itu ada bus dari MMC ke Stadion Al Bait. Itu gratis teman-teman ya. Jadi MMC ini main media center ini adanya di Masrep. Masrep itu mungkin ya kalau gue perumpamaan kalau di Jakarta itu seperti seperti Blok M lah, mungkin seperti itu ya. Jadi hubnya di situ. Nah, untuk akomodasi memang katakanlah panitia atau AFC memang tidak menyediakan secara spesifik. Bukan tidak menyediakan, tidak memberikan gratis, tapi ada waktu itu gua nge-apply untuk akreditasi itu mereka merekomendasikan ada 2 tempat dan hotel itu bagus. Gue lupa namanya. Cuman dari harganya sebenarnya reasonable. Jadi kayaknya disubsidi karena kalau gua nggak salah waktu itu satu hari itu sekitar 1 juta tanpa sarapan. Menurut gue itu murah. Karena selama gue di sini karena ini kan lagi lagi banyak ya fans. Bayangkan ada 24 tim, ya kan, ada 24 tim berarti ada 24 fans dari pendukung tersebut yang datang ke sini. Apalagi kalau seperti tim-tim seperti Arab Saudi itu main atau dia lolos, itu biasanya pendukungnya banyak atau dari Uni Emirat Arab. Kenapa? Karena pertama mereka punya uang, kedua juga deket. Jadi kalau contoh ya ada hotel namanya Park Hyatt Doha di dekat main media center. Itu gue sering lihat platnya teman-teman. Mungkin siapa tahu gue nanti ada insertnya gue akan masukin. Jadi platnya itu KSA, Kingdom of Saudi Arabia, atau kadang-kadang dari Dubai. Ya, mereka naik mobil dari Dubai itu nggak jauh, deket. Dari Saudi juga sama. Tergantung daerahnya tapi ya. Jadi tergantung kotanya. Cuman kalau kita lihat kan Qatar dengan Arab Saudi itu sebenarnya berbatasan gitu. Intinya mereka deket lah. Dan mungkin ibaratnya kalau Jakarta itu Qatar begitu ya, atau ya Qatar, mungkin ada yang datang dari Semarang, ada yang datang dari Bandung. Nah itu tapi negara berbeda gitulah. Jadi nggak jauh-jauh. Kalau gua tanya kadang-kadang, saya dari, gue lupa nama tempatnya di kotanya di di Saudi. Gue cuma 3 jam naik mobil ke sini, 2 jam gitu-gitu. Jadi nggak jauh sebenarnya. Dan mereka kan kalau gua nggak salah seperti ASEAN. Jadi mereka hanya tinggal nunjukin paspor, udah nggak ada masalah gitu. Jadi kalau udah hari seperti itu mahal kayak gini-gini teman-teman, apalagi waktu Piala Dunia. Nah ini yang gue bilang karena gue punya 2 perspektif. Kalau di Piala Dunia itu dapat hotel semalam 2 jutaan aja, semalam itu murah banget teman-teman. Ya karena itu lebih besar lagi pesertanya, 32 tim, 32 negara, dan ya lebih luas lah cakupannya. Otomatis squad atau timnya kan juga butuh hotel juga nih. Berarti kan 24 ke 32 itu kan tambah 8 tim lagi kan, lebih banyak. Jadi dari tim itu sendiri aja mungkin udah masing-masing tim itu mungkin membawa sekitar 40 sampai 50 orang. Jadi dikali 8 lagi tambahannya 4 ada 4.000 kamar hotel yang dibutuhkan di Piala Dunia lebih banyak dibandingkan Piala Asia. Ini kasarnya aja. Belum lagi fans yang mengikuti dari 8 tambahan tim itu gitu. Jadi Piala Dunia itu mahal banget, lebih mahal dari dari Piala Asia. Ya, padahal waktu itu pemerintah Qatar dan juga FIFA sudah membangun atau menyediakan akomodasi yang sangat masif ya. Termasuk ada salah satu di Al Wakrah kalau nggak salah, itu kayak satu hamparan, nggak tahu mungkin ratusan hektar kali itu atau ribuan kali, gua nggak tahu. Ada banyak banget, ada ratusan apartemen, tapi apartemennya hanya sekitar 4 lantai yang dibangun untuk mengakomodasi fans ataupun apapun yang datang untuk Piala Dunia. Dan setelah itu katanya itu untuk digunakan untuk
dijual atau mungkin disewakan untuk masyarakat sipil, urban atau apalah gitu ya. Nah, Piala Asia memang agak sedikit agak sedikit ramping lah. Itu yang tadi gue bilang karena timnya juga nggak sebanyak di Piala Dunia. Jadi kalau hotel yang disediakan oleh AFC tadi yang gue bilang itu sekitar 1 jutaan kecil itu sangat murah ya teman-teman ya. Nah, mungkin nanti setelah tim-tim tersebut sudah mulai pulang satu persatu seperti ini, ya mungkin harganya agak turun ya. Dan juga eh, kalau kita lihat di ruang media juga sudah mulai agak sepi dibandingkan awal-awal itu kan 24 tim masih full ya. Jadi wartawannya juga banyak penuh. Ya nyari bangku sih nggak susah juga, cuman agak-agak ngepas-ngepas ya. Jadi kalau sekarang tuh masih lengang-lengang gitu ya. Nah, terakhir sebelum gua tutup, gue juga mau cerita soal crowd control. Nah, ini yang paling penting. Ini mungkin adalah bagian yang paling penting yang harus menjadi pembelajaran buat kita. Itu yang gue bilang. Karena 2022 gue datang sebagai fans, jadi gue ngerasain juga ngantri dari stadion ke stasiun, kemudian juga harus di scan tiketnya, harus pintunya beda lah. Kalau media itu kita lebih lebih enak lah. Enjoy aja, Berhenti busnya juga enjoy. lebih dekat ke Iya udahlah, jangan terlalu. media entrance gate, terus juga lebih lebih bebas lah. Kemudian kita juga kan bebas bawa bawa benda-benda seperti bukan tongsis, tripod. Ya, kalau fans nggak bisa. Kalau kita bisa karena kan kita peliput ya. Ataupun apapun itulah. Pokoknya kita bisa. Apalagi fotografer kan mereka butuh kamera besar, tripod segala macam, alat-alat penunjangnya. Jadi diperbolehkan. Nah, kalau fans kan nggak boleh. Nah, mereka menyediakan storage. Ya kalau misalnya kita bawa tripod misalnya kan nggak boleh masuk, gitu ada nitip di sana. Nah jadi kembali lagi soal crowd control ini penting. Kenapa? Karena mengaca pada tragedi Kanjuruhan kemarin. Jadi gini teman-teman ya, stadion di Qatar ini adalah makanya gue bikin judulnya kalau nggak berubah Piala Asia Rasa Piala Dunia gitu. Kalau gue nggak berubah judulnya ya, ini stadion adalah yang dibangun benar-benar pure 100% untuk Piala Dunia dan baru dibangun. Bukan misalnya seperti nanti kayak di Jerman 2024 yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. Itu kan kalau nggak salah ya semuanya stadion yang memang sudah ada sejak dulu lah, sejak mungkin 20, 30 bahkan mungkin 100 tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya secara infrastruktur mereka sedikit banyak pasti agak ada ketinggalannya. Nah ini yang sekarang ini dibangun benar-benar mungkin paling lama mungkin 10 tahun ya, paling lama gitu. Jadi ini benar-benar baru, sangat modern, bahkan dengan tantangan yang lebih besar, yaitu apa? Cuaca yang panas. Sehingga mereka punya fasilitas yang lebih, yaitu blower di pinggir lapangan yang kalau kayak lihat seperti punggung keong itu ya. Nah, dengan infrastruktur yang segitu maju aja, segini modern dan segitu baru, crowd control itu memegang peranan penting. Karena manusia ketika misalnya ada pertandingan hari H, contohnya di Khalifa International Stadium ya. Tadi siang gue juga sempat lewat di daerah situ, Irak lawan Jordan, yang pertandingannya seru banget. Nah, mungkin 40.000, 50.000 orang itu dalam jumlah yang seperti itu kan nggak semua punya pemikiran yang sama. Nah, mereka atur benar-benar sedemikian rupa supaya alurnya itu tidak flow-nya itu bagus lah begitu. Jadi tidak terlalu menumpuk tapi tidak terlalu juga merepotkan. Nah ini yang mungkin sering gue dengar perdebatan di Indonesia, misalnya soal stadion JIS lah atau apa. Tiap bangunan itu pasti punya kelemahan dan kekurangan, pasti ada. Nah itu makanya dilengkapi dengan crowd control tadi. Kenapa gue di awal bilang stadion ini modern tapi masih tetap butuh crowd control? Karena itu tadi tidak berhenti hanya di stadion. Bangun stadion itu kan bukan hanya itu benda mati, tapi roh yang nanti datang, orang-orang ini yang nanti perlu diatur sedemikian rupa, dan ada puluhan ribu orang yang tidak sama semua pemikirannya. Sehingga mereka atur, mungkin mereka gua rasa nyewa konsultan asing ya, mungkin dari Eropa atau dari mana, untuk membuat pergerakan manusia ini aman dan nyaman. Sehingga tidak terjadi desak-desakan, kemudian juga jaraknya diperhatikan. Kalau dulu Piala Dunia tuh setiap mungkin 20 meter atau 30 meter itu udah orang yang mengarahkan gitu. Kadang-kadang kan orang keluar dari stasiun misalnya bingung mau kemana. Walaupun udah ada arah kan nggak semua orang
juga cepat untuk melihat itu kan nggak gampang juga gitu. Belum juga kalau kita bicara 1-2% mungkin ada yang bahasa Inggrisnya kurang atau apa macam-macam. Jadi tetap diarahkan dan mereka di brief mungkin gua rasa ya pengetahuan karena orang itu ada 1.001 pertanyaan, entah mau nanya toilet lah, nanya pintu nomor sekian lah, kayak gue juga suka nanya media entrance-nya di mana lah, shuttle bus-nya di mana lah. Memang tanda-tanda itu dibuat, tapi kan tetap pergerakan manusia itu nggak linear. Kadang-kadang ada yang lari kemana, mencong kemana, dan ini yang mereka arahkan dalam bentuk kebijakan kontrol yang sangat luar biasa. Jadi mungkin dari perhelatan ini kita bukan hanya berdebat soal timnas ini sukses atau enggak, dipertahankan atau enggak Sintayong, tapi juga mari kita belajar juga dari aspek yang lain supaya ini bisa diterapkan oleh klub-klub Liga Indonesia. Nggak susah kok, memang butuh proses belajar itu, tapi terbukti Qatar yang dulunya nothing, hanya padang pasir, memang mereka punya duit betul. Tapi gue rasa kalau kita cerdik, ya kita bisa ambil ilmunya dari apa yang dilakukan oleh Qatar di Piala Dunia dan Piala Asia. Ya siapa tahu ini bisa membuat perhelatan Liga kita menjadi lebih baik, kemudian juga lebih nyaman, lebih aman, dan tentunya ini kan juga pahala kalau kita membuat orang juga ya enak nonton ke stadion dan mungkin bisa menyelamatkan nyawa-nyawa dan menghindari tragedi Kanjuruhan kembali terjadi. Nah mungkin masih banyak sebenarnya yang gue ceritain ya bagaimana perhelatan Piala Asia ini sangat luar biasa. Mungkin ya kalau gue bilang 99,9% itu perfect lah ya, semua mereka tata dengan baik, komunikasinya juga di main media center itu sangat lengkap, kemudian juga mereka selalu kalau ada perubahan informasi mereka sebarkan dengan cepat ke kita dan ada masalah-masalah misalnya kita antri tiket untuk media ya, karena kita walaupun sudah ada akreditasi setiap ke pertandingan kita harus mengajukan lagi nih teman-teman ya, ini juga mereka atur dengan baik, jadi mendekati sempurna lah, volunteernya juga diatur. Nah ini yang menarik teman-teman, jadi misalnya contoh ya kita di Al Egla kan latihannya atau pertandingan saat Indonesia kemarin di Jasim bin Hamad. Nah itu volunteernya biasanya di plot juga orang Indonesia beberapa. Ya kita kan nggak pernah tahu misalnya ada insiden atau ada hal-hal tertentu yang butuh komunikasi sehingga ini memudahkan. Di Al Egla juga demikian, ada dua yang gua kenal orang Indonesia, salah satunya diaspora yang sudah lama di sini, Pak Nubi. Terima kasih Pak Nubi. Ini boleh dikatakan akamsinya Qatar, dan juga Mbak Diana yang baik banget. Nah ini juga sama membuat kita juga merasa juga homey. Jadi luar biasa di packaging perhelatan Piala Asia ini dengan sangat-sangat baik. Mereka memberikan setiap detail, termasuk juga fasilitas lapangan latihannya yang, waduh, lapangannya itu perfect banget, rumputnya udah kayak mungkin Wembley juga kalah kali itu bagus. Dan salah satu orang dari PSSI mengatakan kalau dia bilang tolong dong dinyalain misalnya lapangannya terlalu kering, dia mau basah, itu dalam waktu hanya nggak kurang dari 5 menit itu air langsung nyala. Ya seperti kalau kalian ini masih ingat interview gue dengan Sandy Walsh, kan itu tiba-tiba kan dia kesiram air. Nah itu, jadi benar-benar mereka siapkan fasilitas itu, bukan hanya fasilitas tapi sistem itu untuk menunjang perhelatan ini berjalan dengan baik tim nasionalnya maupun juga fans dan juga medianya. Oke, hampir setengah jam gue memaparkan ini, dan gue tadi agak takut juga ya, ada yang kurang ngeflow, karena kalau udah salah sedikit ngulang lagi agak jauh, susah juga ya. Oke, jadi itu dia. Sekali lagi gue mau bilang terima kasih buat kalian yang sebagian sudah menjadikan channel ini sebagai sumber informasi selama tim nasional Indonesia bertanding di Qatar di Piala Asia 2023 yang diselenggarakan tahun 2024. Big thank you for you. Tentu ada 1, 2, 3, 4 orang yang gak puas, gue juga minta maaf. Semoga gue bisa lebih sering lagi mereport apapun itu, berita-berita sepak bola, baik timnas maupun juga dari Eropa. Oke, mungkin sampai di sini juga reportase gue soal tim nasional Indonesia di Doha, Qatar. Jadi terima kasih buat tim nasional Merah Putih yang sudah bertarung dengan lambang Garuda di dada. Kalian boleh sih harus bisa menerima kritik dan juga pujian di saat yang sama. Tapi kalau gue dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih, kalian sudah berbuat baik bagi negara, dan menurut gue kalian sudah tampil sangat baik dan
mencetak sejarah. Mudah-mudahan nanti persiapan di pra Piala Dunia kalian bisa lebih baik lagi dan bisa mengambil pelajaran dari sini sehingga tim nasional kita berkembang dan juga tentunya fans juga semakin bertanggung jawab. Oke, terima kasih Haris Pardede, Bung Harpa, ciao.